Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi ini kita akan belajar kembali bagaimana membuat peta pikiran, ya. Bagaimana cara kita membuat peta pikiran untuk memudahkan kita membuat ringkasan teks bacaan. Perhatikan materi yang akan Mem sampaikan berikut ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan judul dari teks bacaan. Judulnya ada tertera di bagian atas dari teks paragraf. Kedua, kita harus menentukan gagasan pokok di paragraf yang pertama. Gagasan pokok itu bisa didapat sekali lagi dengan membaca seluruh isi dari paragraf tersebut. Kemudian yang kedua yang harus kalian perhatikan, kalian harus menentukan gagasan pokok paragraf yang kedua. Berikut seterusnya sampai kalian bisa menentukan gagasan pokok di paragraf yang terakhir. Kalau hanya 2 paragraf berarti hanya paragraf 1 dan paragraf 2. Tetapi kalau sampai 4 paragraf artinya kalian harus menentukan gagasan pokok di paragraf 1 sampai dengan keempat. Bagannya bisa kalian contoh seperti yang sudah Mem sampaikan, Mem tampilkan. Contohnya bisa dibuat bagan seperti ini. Ada sebuah contoh teks bacaan, Mem akan bacakan untuk kalian. Pemanasan global. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, terutama Indonesia. Perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada keadaan alam daerah tertentu. Misalnya, di daerah dataran tinggi, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanah terkikis dan rapuh. Keadaan alam tersebut bisa berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor. Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang merusak lapisan ozon. Pemanasan global dapat terjadi karena penggunaan energi listrik atau bahan bakar kendaraan secara besar-besaran. Aktivitas manusia tersebut dapat menimbulkan emisi gas yang dapat merusak lapisan ozon. Hal terpenting yang dapat dilakukan adalah mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat energi. Dengan demikian, dampak pemanasan global dapat berkurang. Ya, di paragraf 1 dan paragraf 2 pasti ada gagasan pokoknya. Kalian buat bagan seperti ini. Bentuk bagannya bisa berubah-ubah tergantung dari kreativitas kalian. Yang pertama tadi yang dituliskan adalah judul. Di sini judul bacaan tadi adalah pemanasan global. Jadi Mem tuliskan pemanasan global. Kemudian gagasan pokok paragraf yang pertama adalah perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Ini adalah gagasan pokok paragraf yang pertama. Jelas ya? Kemudian gagasan pokok paragraf yang kedua adalah perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang merusak lapisan ozon. Ada 2 saja gagasan pokoknya. Lalu bagaimana cara kita membuat ringkasannya anak-anak? Kita harus amati lagi bacaan yang tadi. Kita kembali lagi ke bacaan yang sebelumnya. Kita amati bacaan tersebut berisi tentang apa. Ya, isinya tentang apa? Oh, tentang pemanasan global. Oh, tentang perubahan iklim. Jadi nanti ketika kita meringkas, kita harus membuat beberapa kalimat baru yang ada hubungannya dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Ya, kita akan buat ringkasannya. Mem sudah contohkan ringkasannya seperti ini. Pemanasan global, judulnya ditulis ya. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Ingat, ini adalah gagasan pokok paragraf pertama. Gagasan pokoknya harus ditulis ya. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia menyebabkan kemarau yang panjang dan hujan yang tidak menentu. Kondisi ini dapat mempengaruhi keadaan alam. Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang merusak lapisan ozon. Ini gagasan pokok paragraf kedua. Pemanasan global terjadi karena penggunaan energi listrik yang berlebihan, pengaruh asap kendaraan bermotor.
kita dapat mengurangi dampak pemanasan global dengan cara mengubah pola hidup kita menjadi ramah lingkungan. Jadi dari teks bacaan yang tadi, kalian bisa simpulkan, kalian bisa tentukan intinya saja. Nanti kalian akan buat ringkasannya. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang belum paham? Andai kan belum paham bisa langsung japri ya. Kemudian kalau kita bicara tentang pemanasan global dan mengubah gaya hidup, kira-kira siapa yang harus melakukan? Apakah hanya mem? Ataukah hanya kalian? Tidak, kita semua harus bersama-sama bekerja sama untuk membuat bumi kita menjadi lebih sehat lagi, untuk mengurangi dampak pemanasan global, untuk mengurangi terkikisnya lapisan ozon semakin besar. Kita harus kerjasama. Apa ya kerjasama itu ya? Ada yang tahu? Kerjasama itu apa? Kerjasama adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok dengan tujuan yang sama. Itu adalah pengertian dari kerjasama. Kerjasama adalah, sekali lagi Mem sampaikan bahwa kerjasama adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Lalu apa sih sebenarnya manfaatnya kerjasama? Sebelum kita masuk ke manfaat kerjasama, pengertian kerjasama, kita lihat ada kata-kata dilakukan oleh beberapa orang. Berarti kalau pekerjaan itu dilakukan oleh banyak orang, maka bisa jadi pekerjaan itu akan jadi lebih ringan, lebih cepat selesai. Contohnya, ketika kalian mengangkat meja yang berat, kalian hanya mengangkat satu orang, kira-kira mudah atau sulit? Pasti sulit, ya kan? Tapi beda lagi kalau kalian dibantu oleh papa, mama, atau kakak. Kalian akan merasa lebih mudah. Karena apa? Pekerjaan itu atau meja itu diangkat oleh dua orang. Atau mungkin bisa lebih, bisa papa, mama, kakak, semuanya bantu ngangkat. Itu akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Jadi apa ya manfaatnya? Baik, manfaat dari kerjasama adalah membuat pekerjaan menjadi cepat selesai dan lebih ringan. Ada satu contoh video yang menggambarkan bagaimana kerjasama itu dapat dilakukan dengan teman-teman kita. Kita lihat videonya ya. Namaku Boni dan ini adikku Boy. Halo Nina. Halo Boni. Aku Jogi. Hai Boni. Wah, teman-teman, ayo ke sini kita main. Ayo kita main. Boni. Manfaat kerjasama. Kita main di sini saja ya. Ayo. Wah, kok sempit? Iya, meja gambar ini yang membuat ruangan ini menjadi sempit. Ya, terus kita main di mana? Kalau di teras depan masih kotor. Ruang belakang sedang dipakai ayah. Di mana ya?
Di sini saja kita pindahkan meja ini ke sudut ruangan itu. Oh iya ya. Ayo kita angkat bersama-sama. Ayo. Nah, lebih luas kan? Ternyata kalau kita mengangkatnya bersama-sama akan lebih mudah memindahkan meja itu. Betul sekali, Jo. Ayo, sekarang kita main luar tangga. Yuk, ayo kita kerja sama. Ayo kita bekerja sama. Membantu dengan sukacita. Jika kita selalu bekerja sama, hal yang berat menjadi ringan. Ayo kita kerja sama. Yuk, ayo kita kerja sama. Ayo kita bekerja sama. Membantu dengan sukacita. Jika kita selalu bekerja sama, hal yang berat menjadi ringan. Ayo kita kerja sama. Yuk, ayo kita kerja sama. Ilmu pengetahuan. Saling membantu sesama adalah hal yang mulia. Senang membantu juga membuat kita banyak teman. Di sebelah sana. Iya, aku saja yang menyapu. Kamu mengelap mejanya ya. Karena dengan kerjasama, segala hal menjadi lebih mudah. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Bagaimana? Sudah menyaksikan video yang Mem sharekan tadi? Oke, pelajaran apa yang bisa kalian ambil atau yang bisa kalian tiru, yang bisa kalian contoh dari video yang tadi? Pekerjaan akan menjadi lebih mudah, akan lebih ringan kalau dikerjakan secara bersama-sama. Kita bisa meminta bantuan kepada papa, mama, teman-teman kita untuk mengerjakan pekerjaan bersama-sama. Tetapi ingat, tidak semua bisa kita lakukan dengan bersama-sama. Contohnya, mengerjakan soal ulangan. Mengerjakan soal ulangan harus individu. Pekerjaan yang bisa dilakukan bersama-sama itu contohnya adalah yang pertama, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, pekerjaan yang bisa kita lakukan bersama-sama adalah merapikan tempat tidur, merapikan kamar. Itu bisa kita lakukan bersama-sama. Yang ketiga adalah mungkin ada kerja bakti di lingkungan tempat tinggal kalian. Pekerjaan akan cepat selesai kalau kita mengerjakannya bersama-sama. Ya, jadi ada banyak sekali contoh kerjasama yang bisa kalian temui di lingkungan kalian. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu materi yang Mem sampaikan.
Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Tetap semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati.